Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brandes menyatakan bahwa masyarakat Indonesia telah mempunyai mata uang sendiri. Jadi sebenarnya pendapat ini memang kita sebagai sejarawan agak sulit gitu ya untuk melihat apakah benar pernyataan ini ya, karena mata uang yang kita banyak lihat adalah mata uang yang berasal pada zaman Majapahit. Nah, mungkin memang perlu ada semacam pendalaman terhadap mata uang sendiri, karena memang ada penemuan-penemuan ya, terutama di surat kabar seringkali ada penemuan ya mengenai mata uang pada zaman Mataram kuno misalnya. Tetapi kita tidak bisa melihat dengan dekat ya mata uang itu seperti apa bentuknya. Tapi yang jelas kalau kita hidup pada zaman ya bahari ya katakanlah, pada masa pelayaran, tentu bahasa Indonesia sudah berlayar sejak awal abad Masehi. Tentu saja kalau berdagang atau katakanlah berlayar, pasti ya sudah mempunyai alat tukar sendiri. Meskipun alat tukar pada masanya kita agak sulit untuk mendapatkan buktinya. Tetapi dugaan kalau orang berdagang tidak mempunyai mata uang sendiri tentu saja akan sangat kesulitan, karena perdagangan barter ini seringkali menjadi tidak mudah ya. Nah, apalagi pada zaman dulu di pedesaan juga sudah berkembang ya katakanlah perdagangan antar desa, antar wanua, antar raka ya, daerah wanua dan juga daerah apa Watak gitu ya. Zaman dulu sudah kira sudah ada perdagangan seperti itu. Dan apalagi pelayaran orang Indonesia sudah sampai ke negeri Cina pada awal-awal abad Masehi, sehingga kapal-kapal kita yang disebut kapal-kapal Kunlun ya, yang coraknya ada cadiknya di kanan kirinya seperti yang tergambar pada relief Candi Borobudur, itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berlayar jauh melebihi masanya daripada bangsa Cina. Kalau Cina berlayar itu tahun 1400-an ya, 450 gitu kan. Jadi belum lama. Jadi kemungkinan besar jangan-jangan orang Cina itu berlayar dengan meniru ya kapal-kapal Kunlun itu. Dan lagian dalam berita Cina selalu saja pelayaran itu selalu dimulai dari misalnya Sriwijaya menuju Cina. Itu kelihatannya kapalnya kapal Asia Tenggara, karena seringkali tidak diperhitungkan ya kapasitasnya ya. Jadi misalnya ada kisah mengenai seorang katakanlah pemeluk agama Buddha yang datang ke Sriwijaya dan kemudian akan pulang ke negerinya, ternyata kapalnya sangat penuh ya. Nah, sehingga kapal itu kemudian tenggelam tidak jauh dari tempat berlabuhnya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pelayaran di Indonesia pada zaman dulu sudah terkait pasti dengan perdagangan. Kalau perdagangan pasti sudah ada mata uangnya sendiri. Tetapi memang khusus untuk mata uang kita belum memperoleh data mengenai mata uang kita pada zaman prasejarah. Nah, yang ketujuh, Brandes menyatakan teknologi pelayaran. Artinya bangsa Indonesia sudah mempunyai keterampilan navigasi. Nah, tradisi membuat kapal itu sudah sangat kelihatan ya, terutama dari masyarakat Bugis yang sampai sekarang masih bisa memproduksi kapal-kapal yang dibutuhkan untuk pelayaran. Dan tentu saja teknologinya bisa dikatakan sudah maju.
Nah, kalau di Jawa ada kemungkinan bahwa teknologi pembuatan kapal mungkin menjadi mati gitu ya, terutama karena Sultan Agung itu pernah membasmi ya, penduduk di pantai utara Jawa. Nah, sehingga kemudian karena ditaklukkan oleh orang pedalaman, maka orang-orang Jawa di pesisir kelihatannya kemudian tidak berkembang lagi ya, terutama dalam pembuatan kapal. Nah, pada zaman yang dulu kita melihat atau mendengarkan bahwa di Semarang pada zaman Demak itu ada galangan kapal yang besar, yang cukup besar, yang diceritakan di situ ada orang yang dengan nama Cina yang kemudian disebut namanya adalah sama dengan Sunan Kalijogo, yang diberi tugas ya untuk menyiapkan satu tiang utama atau sakaguru pada cada Masjid Agung Demak. Ternyata Sunan Kalijogo itu tidak siap dengan kayu yang utuh, dan kemudian dengan serpihan-serpihan kayu dari galangan kapal di Semarang, nah kemudian dibuat ya, orang menyebut tatal, kemudian orang membuat apa, Sunan Kalijogo membuat tiang tatal gitu ya. Nah, sebenarnya dalam bahasa Jawa tatal itu serpian kayu kecil-kecil ya, tapi sebenarnya tatal yang dimaksud itu untuk tiang Masjid Agung Demak ternyata besar-besar gitu, potongan-potongan kayu yang agak besar-besar. Jadi sebenarnya kalau disebut tatal ya sebenarnya agak kurang tepat gitu kan. Nah, ini misalnya begitu. Jadi ada galangan kapal di Jawa pada zaman dulu, tetapi kemudian tradisi ini semakin lama semakin tidak berkembang ya. Jadi yang masih berkembang misalnya pada masyarakat Bugis gitu ya. Nah, tentu saja pelayaran kapal yang paling menarik ya itu adalah ada kitab hukumnya. Jadi masyarakat Bugis menciptakan kitab hukum Amanagapa, yaitu hukum pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara. Karena di situ ada gambaran mengenai rute perdagangan itu. Jadi itu berada di kota-kota di Indonesia, tetapi juga sampai ke Semenanjung, bahkan sampai ke Australia. Maka tidak heran bahwa di pantai utara Australia itu banyak penduduk orang Bugis. Juga di Malaka juga banyak orang Bugis ya. Jadi kalau kita membaca hasil penelitian ya, sejarawan Undip itu ya mengenai masyarakat Bugis yang ada di Semenanjung ya, itu ditulis oleh saya lupa namanya sejarawannya itu ya. Jadi sejarawan dari Makassar tapi menjadi guru besar di Universitas Diponegoro. Jadi dia melihat bahwa orang Bugis itu menjadi penduduk yang cukup besar di Semenanjung Melayu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa orang Bugis memang berlayar kemana-mana. Nah, Amanagapa itu di situ digambarkan jalur-jalur perdagangannya ya, dari Jakarta ke Pontianak ke berbagai tempat di Indonesia Timur itu, dan bahkan di sana ada semacam tarif-tarif ya, tarif-tarif titipan barang misalnya, pembawaan barang. Jadi kalau barang itu memakan ruang yang besar, tentu saja akan membayar dengan harga yang besar juga, sehingga mereka juga sudah mengenal bagaimana teknik mempacking ya, mempacking barang supaya barang itu bisa lebih murah ya, tidak memakan tempat di dalam kapal. Dan itu dilakukan ya, ada undang-undangnya yang ditulis ya oleh tokoh Amanagapa pada abad 15-16 pada masyarakat Bugis.
Jadi ditulis dalam bentuk lontara. Jadi masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang baru sama sekali yang berkaitan dengan pelayaran. Bahkan kemungkinan pelayaran itu sudah dimulai ketika bangsa Indonesia masih merupakan keturunan bangsa Austronesia yang keluar dari Taiwan, sehingga disebut teori out of Taiwan. Nah, salah satu kemampuan orang Austronesia adalah mereka mempunyai budaya membuat kapal. Nah, sehingga misalnya ya di Kepulauan Raja Ampat di Papua itu ditemukan di dalam gua ada budaya campuran dari Australo-Melanesuit, itu nenek moyang orang Papua dan juga orang aborigin di Australia, itu bercampur dengan budaya Austronesia. Karena di gua di Raja Ampat itu ada gambar benda pusaka yang menunjukkan milik orang Papua atau aborigin. Itu pusaka yang senjata yang dilempar bisa kembali ke tempatnya kalau tidak mengalami sasaran ya. Jadi itu ada gambar di gua itu, dan juga ada perahunya, jadi ada kapal layarnya, berarti itu campuran dari Austronesia. Dan selain itu orang Austronesia juga berlayar sampai ke Pasifik. Nah, sehingga kemudian bahasa Austronesia, terutama bilangan-bilangan Jawa, itu di Kepulauan Fiji dikenal ya, misalnya hitungan ji, ro, lu, pat, ma, nem, tungaluh. Itu ternyata di sana ada perhitungan seperti itu. Jadi sama dengan orang Jawa. Kemudian juga di Madagaskar juga sama, menggunakan hitungan. Jadi kata-kata bilangan yang asli dari Indonesia itu terbawa ke sana. Dan kemudian juga patung-patung yang seperti di Poso itu ya, di lembah sana, itu patung-patungnya juga kelihatannya tersebar ke Pulau Ester di Pasifik. Jadi memang kelihatannya orang Austronesia ini kemudian karena mempunyai kemampuan berlayar, maka mereka bisa pergi kemana-mana. Hal itu berbeda dengan orang Papua atau Australo-Melanesuit ya. Jadi Australo-Melanesuit ini adalah keturunan orang-orang Afrika yang datang ke Indonesia pada 50.000 tahun yang lampau, dan mereka tidak mengenal kapal karena mereka berpindah dari Afrika masuk ke Asia, kemudian masuk ke Semenanjung, masuk ke Filipina, masuk ke Indonesia. Nah, kemudian mereka kemudian bergerak ke timur, dan di Sumba orang Afrika itu bercampur dengan orang Austroasiatik yang 10.000 tahun yang lampau ya, tiba di Indonesia, kemudian bergabung dengan Austronesia. Jadi Sumba ini termasuk daerah yang istimewa karena di situ terjadi percampuran antara orang Austroasiatik yang berasal dari Hunan, kemudian Austronesia yang berasal dari Taiwan, dan orang dari Afrika, itu teori out of Africa, yang kemudian bercampur di situ, dan kemudian dari situ kemudian berpisah, ada yang ke Australia, kemudian ada yang ke Papua, dan juga ada yang pergi ke Pasifik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.